Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidani Arhandi Rahmana. Kali ini saya akan membahas video tentang penagihan pajak. Video ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tugas mata kuliah pengantar pajak dan ketentuan umum perpajakan. Masyarakat negara membutuhkan berbagai macam jenis pembangunan, sarana serta prasarana, mulai dari wisata, pendidikan, infrastruktur, sosial, dan lain sebagainya. Pembangunan itu jelas membutuhkan dana yang tidak sedikit. Lalu, dari mana dana tersebut diperoleh? Jawabannya adalah pajak atau pungutan yang diambil negara dari rakyat sesuai dengan ketentuan dan peraturan. Pajak menjadi modal dan sumber dana pelaksanaan pembangunan nasional. Karena fungsi tersebut, kehadiran pajak menjadi penting dan diatur dalam regulasi yang mendetail. Aliran pungutan pajak yang terhambat akan membawa masalah untuk banyak orang. Ini dikarenakan pajak yang terhambat sama saja dengan menghambat pembangunan sosial untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Itu sebabnya negara bertindak tegas lewat perundang-undangan agar aliran pajak dapat mengalir sesuai dengan target. Kita bisa dengan mudah melihat contoh-contoh pajak yang ada di kehidupan sehari-hari. Mulai dari pajak pertambahan nilai, pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak pendapatan negara, dan lain sebagainya. Beragam jenis pajak tersebut akan dialokasikan pada bidang terkait, sehingga dapat digunakan secara tepat guna. Apabila pihak telah diatur sedemikian rupa, maka tugas selanjutnya terletak di pundak warga negara untuk membayarnya secara tepat dan tepat waktu. Sayangnya realita tidak selalu sesuai dengan ekspektasi. Masih ada pihak-pihak yang melanggar ketentuan serta peraturan tentang pembayaran pajak. Misalnya, sengaja melewatkan masa penagihan pajak. Apakah Anda tahu bahwa penundaan pembayaran pajak dengan sengaja dapat berujung pada hukuman yang tidak mengenakan? Seorang pelanggar aturan pembayaran pajak atau penyitaan aset atau penunggak pajak dapat disandera dan atau dikenai tuntutan penyitaan aset serta harta kepemilikannya. Agar tidak terkena masalah tersebut, maka lebih baik kita mengenal seluk-beluk mengenai penagihan pajak serta info lengkapnya. Pengertian penagihan pajak. Secara sederhana, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya. Pengertian lebih lengkapnya diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, UU PPSP. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Dalam membahas penagihan pajak, perlu dipahami pula apa yang dimaksud dengan penanggung pajak. Pengertian penanggung pajak sendiri diatur dalam Pasal 1 Angka 28 UU Nomor 6 Tahun 1983, UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP. Penanggung pajak diartikan sebagai orang atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak
dan mematuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penagihan pajak terdiri dari 3 jenis, disertai konsekuensi-konsekuensi yang berbeda. Tidak serta-merta penunggak pajak akan diperlakukan secara sama karena persamaan status. Ada 3 jenis penagihan pajak, di mana masing-masing berbeda satu sama lainnya. Konsekuensi dari perlakuan tersebut pun tidak bisa dipukul rata. Berikut ini 3 jenis tersebut. Yang pertama, penagihan pajak aktif. Penagihan pajak aktif sangat berbeda dibandingkan dengan 2 jenis penagihan lainnya. Sebenarnya, penagihan aktif baru akan dilaksanakan ketika penagihan pajak jenis kedua terlaksana. Fiskus berbarengan dengan jurusita pajak berperan aktif ketika terjadi tindakan sita dan lelang dalam jenis penagihan pajak aktif. Selanjutnya, penagihan pajak pasif. Direktorat Jenderal Pajak cuma mengeluarkan surat tagihan pajak atau disingkat sebagai STP, surat ketetapan pajak kurang bayar atau disingkat sebagai SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pembetulan, surat ketetapan keberatan, serta putusan banding yang mengakibatkan utang penunggak pajak menjadi lebih besar. Inilah disebut dengan penagihan pajak aktif pasif. Pada jenis penagihan pajak ini, Fiskus cuma memberi informasi ke wajib pajak kalau ia memiliki utang pajak. Informasi lebih jauh yang disampaikan olehnya adalah pelunasan terhadap hitungan pajak tersebut memiliki tenggat waktu 1 bulan, dimulai dari terbitnya STP atau surat sejenis. Baru ketika wajib pajak melewatkan masa waktu pembayaran 1 bulan, Fiskus akan melakukan penagihan pajak aktif. Selanjutnya, penagihan seketika dan sekaligus. Ada penagihan pajak dengan metode tanpa memperhatikan tanggal jatuh tempo. Penagihan jenis inilah yang disebut dengan penagihan seketika dan sekaligus. Fiskus dan jurusita pajak tidak memperhatikan tanggal jatuh tempo untuk melakukan penagihan. Seperti yang dijelaskan di awal paragraf. Mereka juga menagih untuk semua jenis pajak, termasuk masa dan tahun pajak. Cara ini adalah bentuk antisipasi agar penagihan dapat berjalan lancar. Apabila pihak wajib pajak disinyalir memiliki utang pajak yang tidak bisa ditagih. Pada kondisi lebih lanjut, bila wajib pajak memang tidak bisa membayar ketika terjadi penagihan, pihak Fiskus dan jurusita pajak akan memberikan kesempatan hingga masa jatuh tempo. Proses penagihan pajak. Penagihan pajak tidak bisa dilakukan serta-merta dengan datang ke kediaman wajib pajak dan mengambil setoran pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah mengatur tindakan-tindakan atau proses dalam melakukan penagihan pajak. Bagaimana proses penagihan pajak? Berikut ini langkah-langkahnya. Pertama, pengiriman surat teguran. Surat ini sangat dibuat sebagai upaya peringatan agar wajib pajak mengetahui beberapa normal wajib pajak yang harus ia bayar. Surat teguran atau surat peringatan merupakan upaya awal penagihan pajak dengan niatan pemberitahuan terlebih dahulu. Surat teguran akan sampai di tangan wajib pajak ketika ia telah melewati masa jatuh tempo selama 7 hari dan belum melakukan pembayaran. Surat teguran merupakan peringatan halus dalam proses penagihan pajak. Tujuannya adalah menghindari penyitaan secara paksa. Selanjutnya, surat paksa. Surat paksa merupakan proses kelanjutan dari surat teguran yang dikirimkan setelah lewat 21 hari
dari tanggal jatuh tempo. Bila surat paksa telah sampai di tangan penunggak pajak, maka ia hanya memiliki waktu selama 2 kali 24 jam untuk melunasi tunggakannya. Bila pelunasannya tidak dilakukan, akan terjadi berbagai macam pemblokiran seperti rekening, akses transportasi, bahkan juga penyanderaan. Mungkin terkesan sebagai sebuah tindakan kasar, namun tindakan penyanderaan baru bisa dilakukan ketika penunggak pajak diragukan itikat baiknya. Penerbitan surat paksa juga memiliki ketentuan, seperti utang pajak haruslah mencapai nominal 100 juta rupiah. Baru surat ini bisa diterbitkan dengan biaya Rp25.000. Surat sita. Surat sita akan diterbitkan ketika penunggak pajak telah menerima surat paksa selama 2 hari penuh dan tidak melakukan pembayaran utang pajaknya. Penerbitan surat sita dikenai biaya sebesar Rp70.000. Penyitaan sifatnya bukan mengganti utang pajak dengan hasil penjualan barang sitaan. Barang sitaan berstatus sebagai jaminan yang bertujuan agar si penunggak pajak bersedia membayar pajak untuk menebus barang-barang yang disita tersebut. Barang sitaan dianggap sebagai jaminan. Penunggak pajak tetap dapat memiliki barang-barang miliknya yang telah disita kembali, asalkan ia dapat melunasi utang pajaknya sebelum 14 hari, dimulai dari hari di mana barang-barang miliknya disita. Kondisi akan berbeda bila penunggak pajak belum mampu melunasi uang setelah 14 hari, di mana barang-barang sitaan akan diumumkan sebagai barang lelang. Proses penyitaan tidak bisa asal dilakukan, harus ada 2 saksi yang menyaksikan juru sita pajak melakukan tugasnya. 2 saksi tersebut haruslah dianggap telah cukup dewasa dengan dibuktikan oleh usia, kenal dengan juru sita, warga negara Indonesia, dan dapat dipercaya. Selanjutnya akan dilakukan lelang. Lelang akan dilakukan setelah lewat masa jatuh tempo dari diterbitkannya surat sita. Dasar penagihan pajak. Dasar penagihan pajak dibedakan berdasarkan jenis pajaknya. Berikut ini dasar penagihan pajak yang perlu diketahui. Dasar penagihan pajak untuk PPh, PPN, dan PPNBM, serta bunga penagihan adalah surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan pemberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Selanjutnya ada dasar penagihan pajak untuk PBB atau pajak bangunan, bumi dan bangunan adalah sebagai berikut. Surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan, dan surat tagihan pajak. Batas waktu penagihan. Penagihan pajak akan menjadi kadaluarsa jika telah melampaui batas waktu penagihannya. Batas waktu penagihan adalah 5 tahun, terhitung mulai dari penerbitan dasar penagihan pajak. Namun, dapat tertangguh atau melewati 5 tahun apabila: pertama, diterbitkannya surat paksa. Kedua, ada pengakuan utang pajak dari Anda baik langsung maupun tidak langsung. Misalnya, mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran. Ketiga, diterbitkannya SKPKB atau SKPKBT karena Anda melakukan tindak pidana perpajakan dan tindak pidana lain yang merugikan pendapatan negara. Keempat, dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Setelah kadaluarsa,
penagihan pajak tidak bisa dilakukan karena hak penagihan atas utang pajak tersebut dinyatakan gugur. Saya kali ini tentang penagihan pajak. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.